Swastiastu, umat sedharma yang terkasih. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sara Samosaya untuk sloka keempat dan seterusnya. Ini kitab yang sangat penting untuk mempelajari bagaimana menjalani hidup ini dengan etika yang benar. Ini sloka yang keempat. Apan iking dadi wong utama juga ya. Mimitaning mangkana wenang ya tumulung. Awaknya saking sangsara. Maka sadyanang subekarma. Hingga ning kote maning dadi wong ike. Menjadi manusia adalah kelahiran yang paling utama. Karena hanya dengan menjadi manusia sajalah kebajikan atau kebenaran dapat dilakukan. Dan hanya dari kebajikan atau kebenaran itulah kesengsaraan dapat dibenahi. Sloka keempat ini masih terkait erat dengan sloka yang ketiga dan kedua pada seri sebelumnya, dengan penekanan bahwa kelahiran sebagai manusia itu paling utama. Dalam sastra Hindu umum dikenal ada 3 jenis golongan kelahiran. Yang pertama, lahir sebagai manusia yang punya sabda, bayu, dan idep. Sabda adalah suara, dalam hal ini berbicara, berdialog. Bayu adalah kekuatan untuk hidup, napas yang menyebabkan kita bisa bergerak. Idep adalah pikiran. Itu yang dimiliki oleh kelahiran sebagai manusia. Lalu jenis golongan yang kedua, yaitu kelahiran sebagai binatang yang dianggap hanya punya sabda dan bayu. Artinya, hewan hanya bisa bersuara atau berbicara meski kita tidak paham apa artinya. Dan punya kekuatan untuk hidup, punya napas. Binatang disebut tidak punya ide, tidak punya pikiran, sebagaimana layaknya pikiran manusia. Yang dimaksud adalah contoh seperti ini. Kita tahu anjing bisa kencing sembarangan, tidak mengenal malu, bahkan bisa kencing di tempat-tempat suci kita kalau kita tidak melarang. Sapi atau kuda bisa berak sembarangan dan seterusnya. Sedangkan golongan kelahiran yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan yang hanya punya bayu, punya kekuatan untuk hidup, tidak punya sabda, tidak punya ide. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbicara dan minta tolong teman-temannya kalau dia tertimpa bencana misalnya. Juga tidak bisa berpikir. Nah, hidup sebagai manusia itu sangat utama. Punya kekuatan untuk hidup. Bisa bersuara, bisa berbicara, bisa berdialog antar sesama manusia, bisa berpikir yang mana baik dan yang mana buruk. Maka gunakan pikiran itu untuk kebaikan saja. Ini sloka yang kelima. Hana pewang tan gawayaken ikang subekarma. Tambaning naraka loke kangken lar. Pejah puasa
wong alara mararing desa, katunan tamba dengaranike, rupa ningtan ketemu ikang enak kole halannya. Manusia jahat dianggap sebagai sampah, sekaligus penyakit dunia. Sesungguhnya tidak ada kesenangan apapun dalam kejahatan itu. Si jahat selalu merasa kosong dalam setiap perbuatannya. Kebahagiaan yang mereka peroleh adalah semu. Nah, di sloka ini dijelaskan lebih lanjut bagaimana kalau kita hidup sebagai manusia yang utama, tetapi melakukan kejahatan. Ini ibarat sampah. Jadi lebih buruk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Binatang masih ada manfaatnya. Kita sembelih untuk makan. Tentu disembelih dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara berdoa. Tumbuh-tumbuhan bisa kita persembahkan kepada Tuhan dan kemudian kita santap sebagai lungsuran, sebagai prasada. Tetapi sampah tidak ada gunanya. Orang yang melakukan kejahatan sama dengan sampah, menurut sloka ini. Jadi orang yang bekerja dalam kejahatan tidak pernah memperoleh kebahagiaan yang sejati. Koruptor yang mencuri uang rakyat adalah salah satu bentuk kejahatan. Dia nampaknya bisa berpoya-poya, tetapi sesungguhnya itu kebahagiaan yang palsu. Dia pasti punya perasaan cemas. Kapan akan ditangkap? Pencuri pasti tidak pernah merasakan bahagia dengan harta hasil curiannya. Bagaimanapun mereka menyembunyikan hal itu, mereka tidak bisa berbohong kepada hatinya. Sloka selanjutnya, sloka ke-6 akan saya bacakan. Para martanya peng-pengan te pua katemuan niking sida di wong dur labe witiete saksat handaning mare ring swarga ike sadimitating dan tiba muak tepua damelakena. Pergunakanlah kesempatan terbaik ini, kesempatan lahir sebagai manusia, kesempatan yang sungguh sulit didapat, kesempatan untuk bisa memasuki alam surga. Lakukanlah hanya perbuatan-perbuatan yang dapat mengantar roh ke surga, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang akan mengantar roh ke neraka. Sloka ini sudah gamblang dan sangat jelas. Penekanannya hanya pada mulai disebutnya alam surga. Kalau kesempatan lahir sebagai manusia, makhluk yang utama, kita pergunakan dengan baik, maka kita akan diantar ke alam surga. Sebaliknya, kalau kita sia-siakan kesempatan baik ini, hidup sebagai manusia, lalu melakukan perbuatan yang jahat, maka roh kita akan menuju neraka. Mari saya lanjutkan ke sloka ke-7 yang lebih panjang. Apan iking jad memangke, pagawang suba karma juga ya, ikang ripena pabuktian karma palai ke kalingan ya, ikang suba karma mangke ripena ikaan kabukti palai ri pegami kabuktiannya.
manjat mete ye muah. Tu mite warsaning karma pala, wasana ngaraning sangekara. Tu rahing ambe matra, ye timuning paribasa, swarga syuca, naraka syuca, kunang ikang suba karma ripena, tanpa palai ke. Matangian mangke juga pengponga suba asuba karma. Terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan bajik dan jahat yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Setelah menikmati pahala akhirat, lahirlah lagi ke bumi. Di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Di sloka ini kembali diulang, lahir sebagai manusia adalah kesempatan yang baik untuk berbuat bijak, atau sebaliknya, berbuat jahat. Nah, penekanannya adalah apa yang diperbuat dalam kehidupan di dunia ini. Apakah kita berbuat yang baik atau berbuat yang jahat? Hasilnya akan dinikmati di akhirat. Pahala itu diterima di akhirat. Dan di akhirat sendiri kita tidak bisa lagi melakukan koreksi. Misalnya tiba-tiba kita berpikir, nanti perbuatan jahat kita akan kita perbaiki di akhirat. No, tidak bisa. Tidak ada pengampunan lagi di alam akhirat. Semua hukuman itu berdasarkan perbuatan kita di dunia. Karena itu, usai kita melakukan hukuman di akhirat, kita dilahirkan kembali ke dunia berdasarkan hukuman yang kita terima. Bisa menjadi manusia yang terhukum, diberi berbagai cobaan. Hidup menjadi orang fakir miskin, hidup dalam keadaan cacat tubuh. Atau bisa sebagai manusia yang lebih mulia, yang harus dipertahankan terus dibandingkan kelahiran sebelumnya. Kalau kita terus-menerus berbuat baik dan kesalahan-kesalahan sebelumnya dianggap sangat minim, bisa jadi kita tidak perlu lahir kembali ke dunia ini. Kita sudah menyatu abadi di alam akhirat dengan surga yang tertinggi yang kita dapatkan. Menyatu di alam Tuhan, amor ring acintia. Itulah tujuan tertinggi penganut agama ini. Apa yang disebut dengan moksa. Bukan lagi terikat dengan punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran yang berulang-ulang. Nah, sahabat yang baik, umat sedharma, kita jeda sejenak di sloka ke-7 ini dan selalulah berbuat baik dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak sia-sia dilahirkan sebagai manusia. Sampai jumpa, Rahayu. Om Santi 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 Om.